Nah, teman-teman, berjumpa lagi ya. Untuk saat ini, teman-teman, saya akan menjelaskan berapa sih bawang putih yang kita berikan ketika kita akan membuat adonan cakwe itu ya. Jadi, untuk standarnya itu berapa untuk per kilonya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang menanyakan. Jadi karena kita kan nyari informasi yang pas ya teman. Artinya berapa jumlah bawang putih itu yang pas untuk rasa yang diperoleh dari cakwe yang kita buat kan seperti itu ya teman. Jadi ada dua hal ya teman, bawang putih ini kan ada dua, ini bawang putih biasa dan satu lagi bawang putih cutting ya seperti itu. Jadi mana yang lebih bagus ya. Jadi saya dulunya kan awalnya memakai bawang putih cutting itu ya teman. Dan kemarin saya nyoba juga di sini memakai bawang putih cutting. Sebenarnya kalau untuk rasa, saya rasa dan aroma itu memang bawang putih yang cutting itu memang lebih lebih apa ya, aromanya lebih kena ya teman-teman seperti itu. Tetapi memang dari segi harga itu sangat mahal sekali. Kemarin saya beli yang bawang putih seperti ini itu hanya kisaran harga 36 sampai 38 atau 37 seperti itu ya. Sedangkan bawang cutting sendiri mencapai 40-an, 43, 45. Jadi sudah kerasa untuk per kilonya. Seperti itu. Jadi kalau soal rasa, saya mengatakan bahwa untuk bawang cutting itu ya teman-teman, itu lebih lebih baik kan seperti itu. Nah teman, perlu ketahui ya teman, saat ini juga saya kan baru beberapa hari pindah ya tempat jualan, dan berapa yang saya buat seperti itu untuk cakwenya sendiri. Jadi saya membuat cakwe itu sekarang itu cuma 2,5 gayung, atau kalau kita umpamakan 2,5 kilo lah seperti itu ya. Nah, takaran kita adalah gayung ya teman. Nah kemudian ini bawang putih yang akan saya buat untuk 2,5 kilo itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau waktu pertama-tama saya itu membuat cakwe, saya kan mengikuti dari arahan teman-teman saya dulu seperti itu waktu zaman-zamannya awal-awal usaha, yaitu untuk 1 kilo itu kita biasa menggunakan sekitar 4 siung ya, ataupun 5-6 tergantung dari besar kecilnya bawang. Itu yang sering kita gunakan dulu, itu yang lama sekali saya gunakan. Tetapi saya berpikir ya, karena kalau kita belajar itu kan biasanya hanya mengikuti bahasanya tutor kita atau guru kita ya, mana yang mereka kita ikuti seperti itu. Tapi tempat kita belajar yaitu versi kita seperti itu. Tapi kan lambat laun kan kita punya perubahan ya teman. Jadi kenapa ya saya sendiri kalau usaha, baik itu di Kalimantan dulu, di Palembang, bahkan di Jawa juga, saya itu hampir sama ketika membuat roti goreng dan cakwe gitu kan. Jadi kalau biasa teman-teman jumpai ya, seperti daerah-daerah tertentu, terutama di daerah Jawa ya, kalau kita usaha itu teman, usaha bolang-baling ya seperti itu, dan cakwe itu sangat timpang. Artinya bolang-balingnya itu membuat banyak, tapi untuk cakwenya itu sangat sedikit kan seperti itu ya. Saya pikir pertama memang alasannya tepat ya teman, karena memang daerah-daerah Jawa itu orang-orang di sana itu lebih suka dengan bolang-balingnya seperti itu ya, ketimbang daripada cakwe. Tetapi di daerah-daerah luar seperti di Sumatera, Kalimantan seperti itu, orang cenderung lebih berimbang ya. Artinya kadang Kalimantan suka cakwenya seperti itu. Tapi menurut alasan saya juga itu bisa dibantah juga sedikit, tapi tidak mutlak ya. Karena pada saat itu juga saya usaha di Jawa, masih awal-awal juga, membuat cakwe itu lebih sedikit ya, karena menurut saya ya waktu awal-awal dulu waktu usaha itu ini bawangnya terlalu sedikit itu. Saya tuh mulai berpikir seperti itu ketika usaha-usaha di luar Jawa. Jadi kadang pembeli-pembeli saya itu justru orang-orang, ya maaf kata, orang-orang keturunan Tionghoa ya seperti itu. Mereka tuh sering mengkritisi. Jadi kata mereka bawang putih yang saya gunakan itu kurang katanya. Jadi aroma di cakwe kita itu tidak terasa kan seperti itu. Makanya ya teman-teman, saya sendiri ini segini, ini untuk 2,5 kilo.
Ya memang bawangnya ini kecil-kecil ya teman, artinya tidak seberapa besar seperti itu. Kecil-kecil ini bawang biasa ya, bukan bawang kating. Nah jadi kalau seperti ini ya, ini saya gunakan. Nah jadi untuk 2,5 kg seperti ini. Kalau kita menggunakan cuma 4, artinya ini segini sekilo kan, 2 kilo 3 kilo ini bisa untuk 5 kilo 4 kilo lebih lah seperti itu. Kalau kita hanya untuk 4, makanya saya di dalam tutorial yang terbaru lah teman-teman, kalau memberi bawang itu minimal lah dari 6 siung sampai 10 siung seperti itu. Bahkan kalau saya di sini lebih, kalau cuma bawang-bawang seperti yang besar-besar ini ya teman, nah segini-segini itu bisa jadi untuk 1 kilo itu saya memberikannya sekitar ini ya 15-an ya, dari untuk per kilo 15, 10 sampai 15 lah. Jadi beda-beda teman, hanya perkiraan teman-teman saja. Memang rasional kalau kita membuat roti goreng dan cakwe itu sebenarnya feeling sih sebenarnya. Jadi feeling kita mantap dengan segini. Nah kalau sekarang ini saya membuat cakwe mantap dengan seperti ini. Nah kemudian saya kasih garam ya teman. Saya sendiri dari dulu dari dulu ya teman, kalau membuat garam itu sukanya lebih apa ya, garam kasar ya, garam kasar yang saya ulek di sini karena apa ya, untuk menghaluskan bawang itu sendiri lebih mudah. Nah, jadi saya gunakan bawang apa garam seperti ini ya teman, garam kasar ya. Saya sengaja nyari, kadang-kadang saya tidak menggunakan garam halus kecuali untuk campuran roti goreng atau bolang-balingnya seperti itu. Nah jadi untuk pemberiannya berapa sih teman-teman ya untuk garamnya sendiri. Jadi untuk ya dari per kilo kan kita takarnya 1 sendok gini ya teman. Jadi kalau 2,5 ini saya berikan 2 sendok ini ya, kira-kira takaran saya seperti ini ya teman. Ini 2 dan setengah seperti ini ya. Setengah. Jadi 2,5 kilo takarannya seperti ini. Tetapi semua ada plus minusnya ya teman. Plus minusnya kalau bawang itu kebanyakan, kalau bawang sedikit itu mudah-mudahan teman-teman tidak gagal ya dalam membuat adonan. Tapi kalau bawangnya lebih banyak gini, ini sangat berisiko. Karena apa? Berkali-kali kita sampaikan bahwa bawang dan garam ini bereaksi sangat menghambat reaksi dari ragi instan ataupun pengembang yang kita gunakan. Sehingga apa? Kalau kebanyakan ini teman-teman harus cari triknya gitu kan. Saya juga seperti itu. Cuma kalau soal rasa minus plusnya ya, kalau minusnya tadi itu kita riskan untuk gagal ngembang adonan. Tapi kalau untuk plusnya, rasa di cakwe itu sangat terasa sekali teman-teman, aroma bau. Jadi ketika goreng itu aroma bawangnya semerbak ya. Nah seperti itu. Tapi ya itu, kalau minusnya ya teman-teman harus hati-hati. Kalau tidak pintar-pintar pastikan gagal. Banyak sekali yang seperti itu. Ini pengaruh dari bawang. Nah caranya apa teman-teman? Ada beberapa hal yang pernah saya berikan ya teman-teman. Jadi ketika ini nanti sudah diulek, pertama bawang ini jangan diulek dadakan. Kalau kita membuat besok pagi ya sorenya teman-teman sudah ngulek dulu seperti ini. Itu yang pertama teman-teman. Jangan sampai teman-teman bikin sekarang, nguleknya sekarang, itu udah sebagian besar tuh pasti gagal untuk apa namanya, untuk tidak ngembang ataupun bantat ya teman cakwe, karena sangat berisiko sekali. Yang berikutnya adalah teman-teman memberinya air panas ataupun air hangat di adonan untuk khusus cakwe ya teman, khusus cakwe. Ataupun ini yang sudah kita haluskan nanti itu kita rendam dulu air panas atau air hangat ketika kita ngadon cakwe tersebut kan, seperti itu. Itu yang kedua teman-teman ya. Yang berikutnya teman-teman ya, ketika teman-teman ngupas bawang, usahakan kalau untuk menghindari kegagalan ini, teman-teman pas ngupas bawang jangan mendadak ya teman. Jadi ini bawang ini saya kupas kemarin sore waktu saya mau bikin adonan. Jadi ini bentar lagi saya kupas gitu kan buat besok. Jadi intinya jangan supaya apa, kalau kita kena sinar matahari dulu seperti itu ya, jangan sampai terlalu layu lah ya. Artinya dia sudah layu dan tidak terlalu segar ya. Nah itu salah satu 3 cara ya untuk menghindari kegagalan kita ketika kita membuat cakwe dan rasa cakwe itu gurih, kemudian
untuk hasilnya nanti bisa maksimal bagus ya seperti itu. Jadi dari takarnya itu saya katakan teman-teman, kalau teman-teman ingin membuat ya, kalau memang saya ulangi ya teman-teman ya, di takaran standar kita memang dulu 4 siung, 5 siung, 6 siung seperti itu. Tapi kalau sekarang karena bawangnya kecil-kecil ya mungkin di antara 8, 10 sampai 15-an ya, kalau 15 yang kecil-kecil teman. Jadi itu untuk rasa ya teman, untuk hal menghindar kegagalan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah jadi itu ya teman-teman, sedikit sekedar informasi buat teman-teman semua yang membuat cakwe ya, dari bawang ini yang bisa saya berikan. Jadi ini diulek ya seperti. Dan saya ingatkan ya teman, satu lagi, lebih baik kalau membuat bawang buat bumbu cakwe itu jangan di blender, karena aromanya akan hampa seperti itu dan dia tidak, rasanya beda sekali. Jadi lebih baik diulek ini atau ditumbuk itu ya teman. Ada kan yang untuk numbuk itu bisa, bagusnya seperti ini. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi ya di bahasan-bahasan berikutnya.